Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mewakili Bu Dekan dan juga jajaran pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Rohani yang sudah bersedia datang memberikan kita pencerahan ya, bagaimanakah strategi peningkatan reputasi internasional melalui optimalisasi indikator QS World University Ranking ya. Jadi saat ini Fakultas Kedokteran by Subject Medicine itu menduduki ranking 601 sampai 650 ya, Prof. Untuk subjek medicine sedunia ya. Ya, ini saya sendiri juga agak sedikit bersyukur, sorry, banyak bersyukur ya, karena kita agak agak ada kemajuan ya, Prof. Yang sebelumnya 700. Jadi kita agak maju lah seperti itu ya. Namun tentu saja target ke depannya fakultas ini akan menargetkan tentu sampai di bawah 500, Prof. Ya, kami dan kita harus bekerja keras dalam mencapaikan atau mewujudkan target ranking seperti ini ya, karena bagaimanapun reputasi ini sangat penting ya, untuk nama kita dan juga apa tampilan kita eh, di seluruh dunia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. Rohani untuk membawakan materi. Silakan, Prof. Ya. Oh iya. Ya. Oh, kalau begitu saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkecil duluan ini. Ya, saya ucapkan tentunya terima kasih atas undangan Fakultas Kedokteran Prof. Rina untuk kami dari Direktorat Reputasi bisa share ya capaian-capaian dari Universitas Hasanuddin khususnya medicine ya, khususnya Fakultas Kedokteran pada global ranking baik itu di QS World University Ranking, QS by subject dan juga pada THE Impact Ranking. Jadi hey, nggak muncul lagi. Volumenya nggak muncul ya. Ya, 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 terima kasih. Kita lanjut lagi. Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga dan penghormatan kepada Bapak Ibu yang sempat hadir, Prof. Rina selaku Wakil Dekan bidang kerjasama internasional, kemudian para dosen, para manajer, ya, para task force internasional dari Fakultas Kedokteran. Kok nggak muncul lagi ya? Iya. Apa ndak usah dia pakai slide show ya? Mungkin lebih ya, eh, ya suka keluar-keluar anunya. Internetnya, ya jaringannya. Atau saya pakai ini saja.
Pakai iPhone saya saja. Yang sini yang era R. Ya. Cancel. Masih proses. Jaringannya enggak stabil ya. Oke. Mungkin. Oke, udah pindah. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyajikan, ya, meskipun secara singkat, bagaimana medicine atau Fakultas Kedokteran pada QS WUR dan QS by subject. Jadi kalau kita lihat indikator dari QS WUR, kita ada beberapa indikator yang harus kita penuhi, yaitu academic reputation, employer reputation, yang sepenuhnya lewat survei. Jadi kita dinilai oleh orang dengan sendirinya dari data-data yang ada di mana-mana ya, di platform misalnya untuk penelitian kita, mereka cukup masuk ke berbagai macam database publikasi tanpa kita harus mengirimkan data berapa banyak publikasi yang telah kita miliki, berapa banyak sitasi. Jadi informasi itu semua bisa dipanen oleh QS. Sama dengan academic reputation, kita mengirimkan 400 nama setiap tahun, employer reputation juga kita mengirimkan nama 400 setiap tahun, dan belum tentu juga dari 400 nama yang kita kirimkan itu semuanya menjawab survei. Jadi biasanya ada yang memilih Unhas, tapi sebenarnya kita tidak pernah mengirimkan namanya. Mungkin dia dikirimkan oleh UI, dikirimkan oleh Unpad, UGM. Jadi mereka memilih UGM, memilih universitas yang lain, juga memilih Unhas. Jadi memang di sini pentingnya sebenarnya kolaborasi. Kemudian ada faculty student ratio. Di Fakultas Kedokteran ini, kalau kita lihat perimbangan dosen dengan mahasiswa lumayan bagus ya, Prof. Rina, karena di kedokteran ini kan banyak dosen, bukan hanya dosen tetap ya, tapi banyak dibantu oleh dokter-dokter dari luar untuk penyelesaian mahasiswa di Fakultas Kedokteran ini. Sehingga faculty student ratio kalau di kedokteran itu lumayan bagus. Jumlah yang diinginkan oleh QS, faculty student ratio itu setidaknya 1:5. Jadi satu dosen membimbing 5 mahasiswa. Ini kan akhirnya kita akan butuh sangat banyak dosen, dan itu tentunya kalau semuanya harus dosen tetap, wah, bisa bangkrut sebenarnya universitas ya. Kalau di universitas lain di Jawa mungkin mereka dananya sudah sangat luar biasa. Malah mereka sudah meng-hire dosen-dosen asing ya, yang bayarannya per bulan itu bisa 100 juta. Kalau kita di Unhas, cara kita menambah dosen itu dengan banyak bekerja sama. Jadi seperti kedokteran lakukan ya, menggayat pengajar-pengajar dari rumah sakit, dari berbagai tempat, dosen asing juga demikian, kebanyakan lewat proses kolaborasi. Citation per faculty ini nanti kita tunjukkan ya bagaimana publikasi-publikasi kita mendapatkan citasi yang banyak. Karena yang dihitung bukan jumlah publikasinya, melainkan jumlah citasi. International faculty ratio, bagaimana, sebanyak apa
semakin banyak dosen asing kita, semakin tinggi international faculty ratio kita, international student ratio juga, berapa banyak student asing yang kita miliki. Selama ini Fakultas Kedokteran termasuk salah satu fakultas yang sumbangan dosen asing maupun mahasiswa asingnya itu cukup signifikan untuk Universitas Hasanuddin. Kemudian International Research Network, jadi kerjasama Fakultas Kedokteran dengan mitra luar negeri yang menghasilkan publikasi. Jadi bukan sebatas hanya proyek kerjasama, tetapi tidak ada output publikasinya. Jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan. Setiap kerjasama yang kita lakukan, ya, apalagi kalau dia proyek kerjasama penelitian, harus terbit publikasinya, di mana sebagai autor dan koautornya itu berkolaborasi antara dosen-dosen Fakultas Kedokteran dengan mitra dari luar negeri. Itu baru kita bisa hitung sebagai International Research Network. Kemudian ada employment outcomes. Seberapa sering kita mempublish alumni-alumni kita yang berhasil, Prof. Jadi ini harus istilahnya sebanyak mungkin di website Fakultas Kedokteran dan nanti ke Unhas itu ada khusus domain atau apapun namanya, tempatnya untuk mengabarkan mengenai alumni-alumni kita. Apalagi kalau alumni-alumni kita itu berhasil ya, karena nilai inilah yang masuk mengangkat nilai employment outcomes kita. Jadi the ability of institution to ensure a high level of employability for their graduates. Jadi alumni-alumni kita yang hebat ya dimanapun dia, baik dia mungkin di Jakarta atau di dunia internasional, kita sebaiknya memberitakan itu. Fakultas Kedokteran ini kan banyak menghasilkan dulu graduate dari Malaysia ya, Prof. Dan mereka itu sudah hebat-hebat di Malaysia, malah mungkin ada yang jadi apa. Nah, itu sebenarnya bagus kalau ditelusuri lagi ke belakang. Kemudian diberitakan di website kita in English. Jadi itu akan meningkatkan kita punya employment outcomes. Sedangkan employer reputation tadi, bagaimana mitra-mitra kita, baik itu nasional maupun internasional, mau memilih kita pada saat kita disurvei. Ya, dan ada sustainability. Ini presentase-presentase yang harus kita perhatikan bahwa academic reputation itu porsinya sangat besar, dia 30%, sehingga dengan meningkatkan academic reputation itu akan secara signifikan meningkatkan ranking. Karena dia porsinya 30%. Yang menempati proporsi berikutnya yaitu citation. Jadi jumlah citasi per dosen. Itu porsinya 20%. Research discovery, academic reputation, dan citation per faculty ini saja sudah berkontribusi 50%. Jadi dua ini kita bisa tingkatkan signifikan, ini akan mendongkrak ranking kita. Jadi mungkin ini yang bisa kita perhatikan khususnya untuk Fakultas Kedokteran untuk bisa lebih maju lagi di QS by subject. Dan yang lain kita bisa lihat presentasinya. Employer reputation dan employment outcomes, gabungan keduanya lumayan juga 20%. Kemudian jumlah dosen asing 5%, jumlah pelajar asing atau mahasiswa asing itu juga 5%. International Research Network tadi 5% kelihatan kecil. Tetapi sebenarnya kalau International Research Network kita tinggi, itu berarti academic reputation kita juga tinggi. Kalau kita bisa meningkatkan academic reputation, berarti kita kan banyak mitra. Jadi yang kita ajukan sebagai academic peer, sebaiknya memang mitra-mitra yang secara nyata bekerja sama dengan kita.
Apakah dalam penelitian, dalam pengajaran bersama dan sebagainya. Karena orang-orang inilah yang akan ingat Universitas Hasanuddin, ingat Fakultas Kedokteran kalau memang kita ada kerjasama. Dan inilah yang akan mendongkrak juga International Research Network kita kalau kita mempunyai publikasi bersama dengan mitra-mitra tersebut. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, inilah capaian Unhas dan sebentar kita akan perlihatkan di mana Fakultas Kedokteran berkontribusi terhadap capaian ini. Jadi capaian Unhas ini tidak terlepas dari capaian seluruh unit yang ada di Universitas Hasanuddin. Karena saya berada di Fakultas Kedokteran sekarang, kita akan men-stressing kontribusi dari Fakultas Kedokteran terhadap capaian Universitas Hasanuddin ini. Alhamdulillah di perankingan tahun 2026 kita berhasil istilahnya pecah telur ya, yang sejak tahun 2017 diperjuangkan dan baru tercapai hampir 10 tahun. Karena kita mulai sebenarnya mengajukan data sejak 2017. Tapi kita baru bisa masuk 1000 di 2026. Jadi bisa dikatakan hampir 10 tahun ya perjuangan kita. Tapi alhamdulillah kita sudah ada di dalam. Kalau kita lihat apa yang paling signifikan sehingga kita bisa masuk 1000. Nah ternyata yang paling signifikan peningkatannya itu adalah academic reputation. Academic reputation kita meningkat. Kalau bisa dilihat ini tidak juga 2 kali lipat, tetapi 3/4 lah. Ya, sekitar 75% ya, dari 14,3 ke 23,5. Dan ini proporsinya 30%, jadi dia menjadi sangat signifikan. Yang kedua sangat signifikan juga capaiannya kita itu di faculty student ratio. Kalau kita lihat faculty student ratio kita hampir 100% juga peningkatannya dari 22,2 ke 41,9. Ya, meskipun kontribusinya 10%, tapi peningkatan yang signifikan inilah juga yang mendongkrak capaian kita. Jadi secara keseluruhan semua indikator ini meningkat, tapi memang kita harus highlight yang mana yang paling signifikan. Nah, apa hubungannya dengan Fakultas Kedokteran? Kita lihat dulu yang mana yang paling tinggi peningkatannya. Kalau kita lihat di sini memang academic reputation yang pertama, yang kedua faculty student ratio, kemudian disusul oleh indikator yang lain. Jadi dua ini sangat signifikan mendongkrak sehingga kita bisa masuk ke 1000 besar. Jadi kita garis bawahi di sini academic reputation. Ya. Academic reputation tadi saya katakan Bapak Ibu dia berdasarkan survei. Jadi bagaimana orang luar memandang kita itu bagus. Sehingga dia mau memasukkan Unhas ini sebagai pilihannya. Jadi kalau seseorang disurvei, dia bisa memilih 30 universitas di luar negeri dan 10 universitas di dalam negeri. Misalnya Prof. Rina disurvei, dia bisa memilih 30 universitas di luar, pastilah Prof. Rina akan masukkan dia dulu alumni dari mana, ya. Kemudian yang nasional mungkin teman saya banyak di UI, pasti kita taruh UI misalnya. Jadi kedekatan ya, bond itu paling penting. Jadi kita banyak menghasilkan alumni-alumni dari Malaysia ya. Harusnya banyak ya. Harusnya banyak ilmuwan Malaysia yang akan vote Unhas, khususnya bidang kedokteran karena mereka graduate di sini. Dia jadi hebat karena pernah di Unhas. Ya. Jadi kalau kita lihat memang di tahun 2025 voter kita itu meningkat sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi sehingga nilai academic reputation kita sangat signifikan ya.
peningkatannya. Nah, ini overall nomination kita meskipun sangat meningkat, tadi 800 ya, 858 ya. Ini masih jauh ketinggalan dibanding UGM ya. UGM itu overall nominationnya itu sudah hampir 3.500. Kita belum sampai 1.000. Tapi kan memang UGM lebih dulu ya. Lebih dulu dia berada di Jawa, dia memang lebih advance lah dari kita. Tapi bukan berarti Unhas berkecil hati ya. Kita maju terus, alhamdulillah kita sudah masuk juga di 1.000 besar. Tapi memang kita harus menjadi perhatian kita bahwa nominasi yang kita peroleh itu masih harus ditingkatkan secara signifikan. Jadi pemilih kita ini masih harus ditambah, ditingkatkan secara signifikan. Nah, di sini kita perlihatkan bagaimana kontribusi dari bidang kedokteran itu. Jadi dari 800-an nomination ya, 893 nominator kita, 286 itu dari bidang life science and medicine. Jadi kalau di Unhas ini kan ada sekarang tiga subjek ya. Kita alhamdulillah barusan masuk lagi politics ya, masuk ke QSB subjek. Dulunya itu hanya sparring partner antara agriculture and forestry and medicine. Dan ini bisa kelihatan memang dari academic reputation-nya. Life science itu kan di dalamnya masuk agriculture, forestry, ya, and medicine. Medicine ini ilmu kesehatan lain juga masuk kalau di QSWUR ya. Tapi yang saya ingin perlihatkan di sini bahwa medicine yang bergabung dengan life science itu selalu on top ya, selalu dia di posisi top penyumbang academic reputation yang tertinggi. Jadi Fakultas Kedokteran memang sangat berpotensi ya, sangat potensial dan untuk pencapaian ranking Unhas dan khususnya untuk peningkatan QS by subject ya, medicine. Jadi setiap tahun kalau kita lihat polanya ya, Fakultas Kedokteran itu konsisten meningkat ya, life science and medicine untuk jumlah pemilihnya. Untuk academic reputation kita tidak bisa melihat terlalu untuk employer reputation tidak ada pola yang kita bisa lihat bahwa ini dari bidang apa. Tapi academic reputation sangat jelas dia menggolongkan ya. Di sini juga kita bisa lihat nomination split by subject area. Life science and medicine ya, dia kontribusinya 32,4% dibanding bidang yang lain, dibanding subjek yang lain. Kemudian saya ingin memperlihatkan ini life science and medicine untuk international research network-nya, kerjasamanya. Kalau kita lihat, mereka hanya menampilkan, sistem ini hanya menampilkan 5 terbesar, tapi bukan berarti hanya 5 negara ini yang bekerja sama, tapi inilah yang 5 ini yang paling banyak publikasi yang dihasilkan dari kerjasamanya ya. Jadi yang pertama itu Jepang, ya, yang kedua Australia, yang ketiga United Kingdom, yang keempat United States, kemudian ada India, di bawahnya lagi ada banyak. Tapi di sini kita lihat jumlah paper yang dihasilkan dari sekian banyak partner di setiap negara untuk bidang life science and medicine. Jadi memang cukup banyak sehingga IRN-nya juga punya potensi untuk ditingkatkan. Di publikasi dan sitasi juga kalau kita perhatikan yang warna hitam ini dari bidang engineering ya, teknik.
Yang warna abu-abu muda ini dari natural science, dari MIPA. Ya. Kemudian yang biru muda ini dari life science and medicine. Ya. Yang biru tua ini social science and management, dan yang orange di bawah dari art and humanities, ya, dari FIB, ya, dan ditambah. Kalau kita lihat jumlah publikasi life science and medicine itu hampir 4.000. Dia memang tidak sebanyak teknik, tidak sebanyak natural science, ya, urutan ketiga penyumbang jumlah publikasi. Tetapi citasinya nomor 1, ya. Dan yang dihitung untuk QS ranking itu adalah jumlah citasi. Meskipun sedikit publikasi, tapi kalau citasinya banyak, itu yang kita inginkan. Jadi sekarang Unhas juga sudah mulai mengarah ke kualitas publikasi. Sudah ditingkatkan sekarang lebih ke Q1. Kita tidak lagi reward sudah direvisi sekarang. Tidak ada lagi reward untuk publikasi selain Q1, Q2. Q3 pun sudah dihilangkan, Q4 sudah tidak ada, apalagi proceeding. Jadi ini untuk mendorong semua orang untuk publish di sedapat mungkin di Q1. Nanti kalau capek tertolak di Q1 baru turun di Q2. Ya. Karena ini merupakan IKU setiap fakultas, ya Prof. Jadi dekan sekarang ini punya tugas yang sangat berat, karena yang dihitung oleh kementerian itu adalah proporsi Q1 terhadap publikasi yang lain. Jadi setiap fakultas harus memenuhi hampir 30% Q1-nya dibanding publikasi yang lain. Dan dari yang Q1 ini lagi ada sekitar berapa persen ya Prof harus top tier? 16% ya. Harus top tier. Jadi Prof Rina ini pasti sudah menghitung-hitung. FK ini harus menghasilkan berapa Q1 dan berapa top tier sampai Desember 2026. Jadi ini mungkin yang harus kita sama-sama pahami. Kenapa sekarang semua didorong? Mungkin residen juga sudah didorong ke Q1 semua. Ya, dosen-dosen juga kalau mau publish di Q1 saja semuanya. Ya, ini publikasi dan citasi Unhas. Kalau kita lihat, alhamdulillah jumlah publikasi Q1 ya yang warna biru ini cenderung meningkat. Tapi jumlah publikasi ketiganya juga ini belum bisa ini ya dieliminasi. Jadi inilah kerja dari kita semua, bagaimana kita meningkatkan secara signifikan publikasi Q1 dan yang lain itu diturunkan. Dan citasi kita semakin meningkat, ya. Tapi peningkatan ini belum terlalu signifikan karena kita punya citation per faculty masih sangat rendah, ya. Baru di 1:4. Ini data citasi dosen dari setiap fakultas. Kita mengambil yang top 500 dosen yang mempunyai citasi publikasi. Dan kita lihat bahwa memang fakultas kedokteran ini yang paling banyak dosennya masuk dalam list ini dibanding fakultas yang lain. Ya. Jadi ada 106 dosen fakultas kedokteran yang menyumbang citasi ke Unhas. Sedangkan yang lain itu kurang dari 50, ya. Seperti kita lihat misalnya teknik, dosennya jauh lebih banyak mungkin dari kedokteran. Iya, 400-an dosennya, tapi hanya 96 dosen yang ada citasinya, ya, di tahun 2025. Yang lain juga begitu, di ekonomi, fakultas hukum yang dosennya sangat banyak, profesornya sangat banyak, malah citasi dosen yang berkontribusi terhadap citasi bisa dihitung dengan jari. Jadi memang ini merupakan PR yang sangat luar biasa berat, ya, untuk
bagaimana kita mau masuk ke 500, top 500. Jadi ini semua PR yang sangat besar, bagaimana mendorong dosen-dosen melakukan publikasi pada jurnal-jurnal yang berdampak kalau dia disitasi. Jadi ini ada kaitannya kenapa sekarang banyak peraturan yang berubah, termasuk kebijakan reward, peraturan untuk selesainya mahasiswa S2, S3, mungkin juga para residen di Fakultas Kedokteran dikejar untuk publish di Q1 karena memang setiap rektor dan rektor menurunkan ke dekan itu harus 30% dari publikasinya itu adalah Q1 dan 16% dari Q1 itu 16% dari publikasinya itu top tier. Jadi mungkin ada PMU-nya di sini ya, Prof. Iya, jadi disarankan untuk Bapak Ibu dosen yang bertugas sebagai PMU untuk setidaknya membantu para dosen atau para mahasiswa residen-residen yang akan publish itu dicarikan jurnal-jurnal top tier. Top tier sebenarnya tidak sulit ternyata ya, karena setiap bidang beda. Beda, ada misalnya jurnal A, impact faktornya mungkin hanya 2, tapi dia sudah top tier. Sedangkan ada jurnal B, impact faktornya sudah 7, belum masuk top tier. Jadi dia tergantung bidang. Jadi PMU diharapkan untuk segera melis ya, melis jurnal-jurnal top tier di bidang kesehatan, di bidang kedokteran untuk disosialisasikan ke warga kedokteran ya, yang akan publikasi sehingga mereka tidak salah arah gitu. Sudah diarahkan, sudah tahu jurnal-jurnalnya, kita sudah tahu mengenali karakteristiknya, mengenali bagaimana bisa diterima ya, strategi untuk tulisan kita bisa diterima di top tier dan Q1 dan top tier. Kalau kita bandingkan di Malaysia saja yang dekat-dekat, tidak usah kita bandingkan ke Harvard atau Oxford, kita bandingkan saja dengan tetangga kita, University Malaya yang dia ada di QS top 100 ya. Kemudian University Teknologi Malaysia yang 100-an lebih, dia posisi QS-nya top ranking. Cara mereka meningkatkan sitasi atau dan publikasi yang bermutu adalah bekerja sama dengan mahasiswa. Ya pastilah. Yang paling bisa sekarang dosen-dosen muda, mahasiswa bimbingan kita untuk dibimbing dengan baik menghasilkan publikasi yang bermutu. Karena seperti saya sendiri, ya mungkin Prof. Rina, kita kan sudah tidak ada waktu menulis mulai dari draft. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mahasiswa ini dibimbing dengan baik sehingga mereka bisa menghasilkan publikasi yang bermutu. Saya dengan Prof. Rina sudah profesor, kita tidak perlu lagi mau naik ke pangkat mana ya. Sudah jenderal istilahnya. Jadi kami tidak perlu lagi sebenarnya yang namanya publikasi harus nama pertama. Ya. Kita kejar malah sebagai corresponding author saja. Jadi di Fakultas Kedokteran ini banyak sekali mahasiswanya ya. Mahasiswa yang profesi, yang residen, ya, SP1, SP2. Ini semuanya barangkali yang harus dikelola ya, Prof. Untuk bisa meningkatkan jumlah publikasi berkualitas dari Fakultas Kedokteran. Karena ini yang dilakukan di Malaysia. Mereka memperbanyak mahasiswa pasca sarjana, ya, dan mengurangi mahasiswa S1. Tapi kalau di kedokteran ini kan bagusnya anak S1-nya langsung lanjut. Jadi makanya selalu kedokteran ini datanya sangat bagus pada saat di tracer study ya. Karena rata-rata hampir 100% mahasiswanya lanjut. Sedangkan di fakultas lain kita
keteteran yang mahasiswa yang lanjut ya itu paling banyak 20%. Sedangkan di kedokteran ini 90-an% itu langsung lanjut dari esket ke profesi. Kemudian dari profesi ada lagi yang lanjut ke SP. Jadi ini modal yang sangat besar untuk Fakultas Kedokteran. Nah, kalau kita masuk ke QS by subject Fakultas Kedokteran, medicine itu ya perlu untuk memenuhi 40% nilai dari academic reputation, 10% employer reputation, 20% kalau kita lihat Bapak Ibu 20% citation per paper. Jadi publikasi sangat penting untuk medicine karena 20% nilainya, kontribusinya. Kemudian H-index. H-index ini kan terkait juga dengan publikasi, dengan citasi. Ya, itu 20% juga. Dan International Research Network 10%. Ya, dengan persyaratan yang tinggi ini pun Fakultas Kedokteran membuktikan dia mampu berada di QS by subject. Ya. Jadi modal yang sangat besar sudah dimiliki oleh Fakultas Kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran itu sudah ada di QS by subject, sudah terlihat sebenarnya sejak tahun 2023. Tetapi belum tampil karena dia belum masuk 500 besar. Jadi sebenarnya di tahun 2024 posisi Fakultas Kedokteran itu kan rankingnya dinyatakan 651 sampai 700. Tapi dia berada di top 400. Jadi salah kemarin kementerian itu Prof, kita tidak dikasih award karena dia lihat ini rankingnya padahal harusnya dilihat persaingannya kan. Kalau kita lihat di sini kan kedokteran itu masuk di top 400 di 2024. Ya. Agriculture and Forestry itu di top 300. Kemarin waktu ada penganugerahan reward yang dikasih itu hanya Agriculture and Forestry karena dia dianggap yang ada di top 500. Dia tidak melihat kedokteran, ya. Dia sudah di top 400. Tahun 2025, ya. Alhamdulillah kedokteran itu masih di top 400, ya. Meskipun turun rankingnya, tapi kan persaingan semakin banyak. Sehingga dia masih berada di posisi top 400. Dan baru saja rilis ya QS by subject kedokteran ya meningkat ya dari 601 dari tadi 701 dia naik menjadi 601 melompat 100 level ya dan dia masih di top 400 ya, jadi apa yang membuat ini saya cari semua nilai-nilai yang QS by subject khusus untuk kedokteran ya, Fakultas Kedokteran kita bandingkan dengan kedokteran UI, kedokteran UNAIR, dan kedokteran UGM. Kedokteran UI itu sudah ada di posisi 201 sampai 250, UNAIR sudah di 301 sampai 350, dan UGM 401 sampai 450. Ya. Kita ada di 601 sampai 650. Jadi kita optimis bisa juga masuk ya ke kalau bisa minimal sama dengan UGM. Jadi kalau kita lihat nilai yang mana dari QS by subject kedokteran ini yang sangat meningkat sehingga dia meloncat 100 level rankingnya. Jadi kalau kita lihat yang meningkat sekali ini academic reputation ya kita perhatikan. Di tahun 2025 itu cuma 46,9, meningkat menjadi 53,7. Jadi ini academic reputation-nya Prof Rina ini berarti pemilihan kita kemarin bagus. Iya. Jadi mudah-mudahan ini semakin meningkat. Yang lain sebenarnya agak menurun. Tapi karena academic reputation-nya meningkat dan itu poinnya 40%, sehingga dia nilai yang kita dapat itu besar. Jadi memang yang perlu kita dorong ini adalah academic reputation. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak kerjasama. Jadi akhirnya IRN kita juga bisa meningkat. Jadi kalau kita lihat kan IRN-nya kedokteran ini meningkat juga. Dari 31,2 ke 33,6.
Jadi mitra-mitra ini semua ya kita jadikan akademik peer kita. Ya. Semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak mitra, semakin banyak daftar yang kita bisa ajukan sebagai akademik peer kita. Jadi ini keunggulan dari kedokteran ya. Oke, jadi tadi case by subject kita masuk sedikit di THE Impact Ranking karena Unhas ini ada banyak ranking yang kita ikuti dan betul-betul yang merupakan tugas dari kementerian itu ada dua, THE Impact Ranking dan QS. Kalau THE Impact Ranking, Unhas itu ada di posisi 401 sampai 601 keseluruhan dan kita ditarget masuk ke 301 sampai 400 tahun ini. Insya Allah pengumumannya nanti di Juni. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa naik ke 301. Nah, untuk Fakultas Kedokteran, kontribusinya itu terutama dari SDGs nomor 3, Health and Wellbeing. Ini penampilan dari Fakultas Kedokteran di THE Impact Ranking ya. Sejak 2023 kita masukkan data 2024, 2025. Kelihatan memang performanya agak menurun, tapi terakhir ini dengan ranking yang sama agak naik sedikit ya menjadi 63,1 ya. Ini juga indikator-indikatornya perlu ditingkatkan lagi sehingga SDGs 3 ini bisa membantu Unhas untuk mencapai targetnya ke 300. Jadi posisi kedokteran sekarang untuk SDGs 3 ada di 401 sampai 600. Ya. Jadi bedanya indikator THE dengan QS. Kalau QS tadi kita sudah lihat banyak indikator-indikator mulai academic reputation dan seterusnya. Kalau TH ini kebanyakan kita diminta evidence. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat ya yang kita sudah lakukan. Jadi ada juga research ini, research on health and well-being ini juga perlu kita tingkatkan karena nilai untuk kedokteran untuk bidang research yang diakui oleh THE itu masih di bawah 50. Kemudian jumlah student yang wisuda dari kedokteran itu kan cukup banyak. Makanya nilai kita di situ lumayan ya, mainannya di atas 70, 80-an. Dan kolaborasi dengan health services. Bagaimana kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, dan evidence inilah yang kita butuhkan. Jadi ini untuk apa ya kita capek-capek melakukan ikut ya perenggingan global, THE maupun QS ya. Tentunya kita ingin Unhas ini meningkatkan kualitas pembelajarannya karena kalau kita lihat indikator-indikator tadi, kalau kondisi kalau kondisi Unhas itu biasa-biasa saja akan sulit menembus masuk ke QS. Jadi semua harus kita perbaiki. Bagaimana kita melakukan pembelajaran ke mahasiswa dan sebagainya semuanya harus kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kita sudah bagus, maka alumni-alumni kita tentunya akan mudah mendapatkan posisi-posisi ya di luar sampai ke pasar global sekalipun. Dan juga kalau kita sudah berada di ranking yang bagus, kita juga akan banyak mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, ya, terutama juga mahasiswa asing. Ya, terima kasih. Mungkin ada kita bisa. Ya, terima kasih Prof. Rohani ya. Jadi terima kasih kita sudah dapat banyak sekali informasi ya mengenai sistem perankingan ini ya. Jadi pada tahun ini target kinerja dekan oleh rektor itu adalah publikasinya 394 ya. Kemudian 30% diantaranya adalah Q1. Sehingga
kita harus dalam tahun ini sampai Desember itu 100 berapa ya? 30 ya. 100 iya, 120 lah Q1 ya, dan itu banyak ya ininya, tetapi kita punya cukup banyak lah bala tentara Prof, yang memang orang yang selalu menulis gitu ya. Kemudian juga yang top tier itu sekitar seratusan juga di antara 394 publikasi. Jadi kemudian kita lihat untuk syarat perankingan itu yang paling besar adalah academic reputation ya. Sekarang 40% ya Prof. Dulu untuk case by subject 40% ya. 40% untuk Word. Ya, jadi 40% ini yang harus kita kejar. Saya nggak tahu, mungkin nanti Prof. Rohani bisa kasih informasi berapa banyak sih yang harus kita masukin nama. Ya. Nama yang kita usulkan dan apakah tata caranya sama dengan yang lalu-lalu, rektorat yang gimana menghubungi dan seterusnya ya, dan trik-triknya. Tetapi kami di fakultas untuk mengejar academic reputation ini, kita tentu perbanyak mitra-mitra asing ya, terutama di universitas yang QS di bawah 200 ya, Prof. Jadi mitra-mitra itu kita dan juga ada beberapa trik yang sudah kami pikirkan, Prof, untuk untuk meningkatkan academic reputation ini. Jadi ini memang yang paling berat AR. Iya. AR ini ya, karena kami banyak sih dosen-dosen yang baru pulang dari luar negeri ya. S3 di luar negeri, tentu itu anunya sudah bisa masuk pembimbingnya tentu saja karena sangat mengenal anak ini, dan juga mitra kami sebagai dosen asing di fakultas ini akan bertambah lagi, Prof. Yang tahun lalu 42, ini kita akan tambah lagi dengan SK Rektor, dengan juga dengan juga kontrak dia di sini bikin apa saja, terutama dia akan menulis bersama-sama dengan dosen kami sehingga sitasi akan naik juga otomatis kalau kalau ada orang-orang yang memang sudah punya nama di dunia ya, dengan afiliasi yang eh, kami punya yang sekarang ini andalan adalah Leiden, kemudian Erasmus Rotterdam dan beberapa universitas di Jepang yang ini, makanya sitasi bisa tinggi, Prof, karena orang-orang ini dia punya ada nama asing di dalam dan yang memang selalu disitasi oleh orang seperti itu. Baiklah, eh, sampai mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen dan juga dari yang ada yang online ya juga ini ya. Ada online? Tidak ada online. Oke. Jadi ya mungkin ada pertanyaan bagaimana ini mumpung ada Prof. Rohani di sini yang sebagai narasumbernya Unhas nih. Silahkan. Ya, Ya, Dokter Asti, ya, silahkan. terima kasih Prof atas masukannya dan kami juga baru menyadari bahwa ternyata kita bisa mengidentifikasi melalui akun Scopus, tapi kami pernah coba Prof, tapi kami tidak punya akses. Nah, ini mungkin yang kami mau tanyakan, apakah kami dari tingkat fakultas bisa juga mendapatkan akses untuk bisa memonitor status perankingan kami maupun dengan mitra-mitra kami yang lain. Itu mungkin yang pertama, Prof. Yang kedua, Prof, izin terkait dengan 400 besar, tapi kita ternyata 801. Itu kira-kira definisinya seperti bagaimana, Prof? Iya. Mungkin saya harus perlihatkan. Saya mungkin ada. Jadi untuk by subject sebenarnya itu dilihat dari persaingannya ya. Kalau untuk medicine memang persaingannya berat sekali. Ada sekitar hampir 1.800 institusi yang ikut untuk di by subject medicine. Dibanding misalnya bidang yang lain mungkin hanya 1.100, ada malah yang kurang dari 1.000. Nah, disitulah yang di apa istilahnya di standardize ya oleh QS, sehingga misalnya posisi kita 601, tapi kita setelah di standardize dengan jumlah peserta dan sebagainya
kita itu berada di top 400. Ya, karena saya mau perlihatkan sebenarnya sebentar, bisa saya stop share dulu ya. Mudah-mudahan ada di sini. Iya, mungkin ini saya perlihatkan. Kok belum muncul ya? Ah ya, ya, tapi kita bisa lihat ini ada namanya threshold di QS WUR by subject. Banyak sekali subjek di sini ya yang istilahnya dimonitor oleh QS untuk menetapkan misalnya yang mana saja yang bisa masuk QS by subject. Kalau kita lihat medicine, thresholdnya itu kan 850. Jadi kalau posisi kita di atas 850, maka kita di luar radar, tidak muncul. Karena dia punya threshold 850 untuk tahun 2025. Pesertanya itu, kalau kita lihat pesertanya itu 1455. Jadi ranking kita kan sekarang artinya posisi kita sekarang ada di 601 sampai 650 ya. Dan dia masuk dalam kategori masih top 400. Kita bandingkan dengan misalnya agriculture and forestry ya. Karena dia sudah ada di top 300. Nah, agriculture ini ya. Agriculture itu dibanding dengan medicine, persaingannya medicine lebih tinggi. Karena kalau agriculture itu yang ikut 1000 lebih sedikit ya, 1037. Tapi thresholdnya juga lebih ketat ya, 475. Baru bisa terrecognize kalau dia posisinya di bawah 475. Kalau dia di atas ya tidak terrecognize. Jadi mungkin ini yang menjadi pertimbangan kalau kita lihat di Indonesia yang by subject medicine itu kan cuman itu tadi UGM, UI ya. Tidak banyak juga dan kedokteran Unhas itu kalau tidak salah di urutan ke-9 kita. Kalau untuk medicine. Ya. Karena saking banyaknya peserta ya. Ya, tapi cukup membanggakan ya kalau karena kita kedokteran Unhas itu sudah masuk dalam QS by subject. Bisa dimengerti, Dokter Asti? Ya. Ya, jadi apa cukup menantang ya untuk Iya. kita naik ranking lagi ya, Prof. Iya. Baik, yang lain masih ada yang mau bertanya mengenai perankingan ini? Dokter Rais, Ratih, mana nih? Dokter Rusdina, Dokter Yuni. Ya, Baik, Prof. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais, Prof. Mau tanya sederhana saya, Prof. Tadi ada top tier kita jelaskan. Itu cara melihatnya bagaimana, Prof? Ya.
Enggak, tapi Prof. Yang itu muncul di atas Prof, filternya ada tiga-tiga Prof. Dari clear dulu Prof. Ada muncul tiga-tiga itu anunya Prof, filternya, brain, BMC. Mungkin harus dihapuskan semua dulu Prof. Oh, enggak aja Prof. Oh iya, ya, maaf Prof. Ah iya Prof.
Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah kita bekerja keras untuk meningkatkan reputasi ini, Prof. Iya, Ya. itu residen Karena meningkat, bagus sekali. iya, betul. Terutama juga residen jangan hanya asal Q4 gitu ya. Apa karena Prof ya, kalau saya mau kerjasama karena saya kan kerjasama internasional ya. Kalau saya mau kerjasama dengan ada orang atau ada institusi, dia bertanyanya begini, ranking kamu berapa ya, gitu. Dia nggak lihat saya ini apa gitu ya, tapi dia tanyanya ranking kamu berapa ya gitu. Iya, Mungkin dia pikir kalau nggak kalau dianggap ranking jadi nggak orang buat apa? berkualitas. Iya, karena dia pasti tahu, terutama AR-nya dia tahu ini orang banyak relasinya. Ya, Ya. referensi selalu Ya, insya Allah, Bro. perlu ditingkatkan. Betul. Ini kita mau ganti lagi. Tapi ada manajer-manajer Ya, juga Pak Rektor. oh iya betul. Baik, terima kasih. Semoga hari ini eh, bermanfaat ya eh, buat kita semuanya ya. Dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mau foto dulu di sebelah sana ya. Oke.